Maaf di lantai 2 Gedung Aster Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi juga bagi Sobat Muardi dimanapun Sobat Muardi saat ini berada, baik yang sedang WFH di rumah, mungkin work from home, atau mungkin yang WFH, work from hospital seperti kita sekarang. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Jadi hari ini adalah khusus ya, karena kita memperingati Hari Alzheimer Sedunia yang jatuh tepat pada tanggal 21 September setiap tahunnya, yaitu tepat hari ini. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang atau talk show dan diskusi mengenai topiknya demensia sesuai topik tahunan yang diangkat pada tahun ini, yaitu Let's Talk About Dementia atau mari berbicara mengenai demensia. Acara ini disiarkan langsung melalui Instagram Live dari PPDS Neurologi UNS, juga Instagram Live dari RSUD Dr. Muardi, serta dari Facebook RSUD Dr. Muardi. Jadi nanti bagi para pengunjung poli maupun Sobat Muardi boleh tanya-tanya, bisa diketik, ataupun mau tanya langsung di sini juga boleh sekali. Nanti kita akan berdiskusi bersama narasumber yang sudah mumpuni di bidangnya. Sebelumnya akan ada sambutan dari Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Syaraf Indonesia Cabang Surakarta, yaitu Dr. Subandi, Spesialis Neurologi Konsultan, Fellowship in Interventional Neurology and Stroke. Kepada Dr. Subandi kami persilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direksi Rumah Sakit Dr. Muardi dan jajarannya, yang terhormat Kepala Bagian Neurologi FKWS Rumah Sakit KSM Neurologi Rumah Sakit Dr. Muardi, Dr. Ivan Muhammad sebagai saraf konsultan. Para sahabat Muardi yang tercinta, alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat dan kita masih bisa beraktivitas semua. Jadi mengingatkan hari ini itu namanya Hari Alzheimer. Mungkin aneh Alzheimer ya. Jadi kita mengingatkan bahwa ada penyakit yang menyebabkan kita namanya kepikunan. Nah, itu penyakit yang sangat mengganggu mestinya. Karena itu kita memperingati ini supaya kita bisa mewaspadai dan mengambil langkah-langkah supaya kita bisa berobat kalau yang sudah punya penyakit kepikunan. Apa bisa diobati? Masih bisa kalau belum parah. Kalau parah kita jadi susah ya. Nah, tahun ini biasa kita karena kondisi wabah ini memperingati Hari Alzheimer menjadi berbeda. Biasanya kita mengadakan seperti seminar, kemudian mengisi acara di radio, kemudian kita turun jalan membagikan flyer-flyer untuk mengingatkan kita. Mungkin hari ini kita batasi karena kita kontak juga harus minimal. Kita cukup mengadakan talk show di Rumah Sakit Muardi. Mungkin nanti para hadirin kalau ada yang bertanya tentang apa itu Alzheimer, bagaimana penanganannya, boleh ditanyakan ya. Karena itu kita manfaatkan acara hari ini dan terima kasih kepada Rumah Sakit Dr. Muardi yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Dan ini kami carikan langsung kepada seluruh anggota dokter spesialis saraf se-Solo Raya. Jadi mereka juga mengikuti acara ini dan memberikan tempat masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas peran serta semua para panitia yang telah menyiapkan acara ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk masyarakat kita. Dan lagi kita tidak boleh pikun gitu ya istilahnya, supaya tetap bisa bekerja dengan baik. Ingatan kita, memori kita, konsentrasi kita jaga baik dengan aktivitas yang positif, makanan yang sehat, kemudian termasuk konsumsi obat-obatan itu yang diberikan oleh dokter supaya tidak menjadi pikun yang berat. Kalau pikun susah nanti menjadi anak-anaknya repot, tetangganya repot, ya semua jadi repot. Nah, kalau pikun biasanya keluar rumah tidak tahu rumahnya, pulang dari balik itu sangat mengerikan. Jadi harus kita cegah, kita bisa mengobati dan silakan berobat di dokter spesialis saraf. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dokter. Selanjutnya masih akan ada sambutan dari Kepala Departemen Neurologi FKWNS dan Kepala KSM Neurologi RSUD Dr. Muardi, yaitu Dr. Ivan Danielji, Magister Kesehatan Spesialis Neurologi Konsultan. Kepada Dr. Ivan, kami persilakan untuk memberikan sambutan.
tadi sudah disampaikan seperti seharusnya kita ada banyak kegiatan, tetapi karena situasi pandemi dan kita harus ada pembatasan sosial, jadi kita bisa maksimal siar untuk Alzheimer Day ini tetap kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami hormati Alzheimer Day ini diperingati seluruh dunia, jadi bukan hanya di Muarti saja, tetapi di seluruh dunia. Hari ini dari seluruh dunia memperingati hari yang sama dengan tema yang sama. Ya, yang sudah tertulis di sana, Let's Talk About Dementia. Artinya, mari kita bicara, mari kita diskusi tentang pikun atau demensia ini. Bahasa awam kita adalah pikun. Mungkin kita semua kalau sudah mulai lupa begitu, kalau usianya tua lupa itu dianggap normal. Tapi jangan salah bahwa itu bisa sesuatu penyakit. Ya, jadi pikun itu mungkin tidak bisa kita sepelekan begitu. Jadi ya, karena itu sangat mengganggu, dan 1 di antara 4 orang ya di seluruh dunia ini belum paham juga tentang pikun. Jadi maka tugas dari kita, Dr. Sarah dan juga seluruh penggiat kegiatan Alzheimer Day ini, tugasnya adalah membangkitkan kesadaran, awareness. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan petugas medis pun juga banyak yang belum paham tentang bagaimana pikun. Tadi Dr. Bandi sudah menyampaikan bahwa pikun bisa diobati, ya selama dia belum parah, ya belum sampai tahap yang sangat parah, itu kita bisa lakukan banyak hal. Teknologi kedokteran, kemajuan kedokteran itu sudah cukup banyak bisa membantu mengatasi masalah kepikunan. Nanti mungkin akan dikupas oleh narasumber kita, Dr. Ervina nanti. Terima kasih Dr. Ervina untuk bisa menyediakan waktunya untuk bisa berbagi ilmu nanti tentang masalah kepikunan ini, yang bisa diakses juga di Instagram dari Rumah Sakit Dr. Muarti. Dan saya selaku kepala bagian, ini juga merupakan kegiatan rutin kita. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Dr. Muarti beserta seluruh jajarannya, baik dari Promkes, baik dari Humas, baik dari instalasi PDE yang serba membantu kita acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, teman-teman dokter residen neurologi dan juga seluruh anggota Pergusi untuk bisa memeriahkan acara ini. Nanti siang jam 1 juga akan ada live, tetapi secara nasional. Jadi kegiatan ini pagi kita secara lokal, kemudian yang jam 1 siang nanti ada acara live juga secara nasional. Jadi kita berharap sebanyak-banyaknya mendapatkan ilmu. Untuk Bapak Ibu yang lenggah di sini, monggo nanti bisa bertanya jauh tentang terkait Alzheimer ini kepada narasumber. Ya, saya kira demikian. Kami mohon maaf apabila dalam menyelenggarakan kegiatan ini ada kekurangan. Semoga ini bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, baik buat kita atau saudara kita atau keluarga kita atau tetangga kita yang memiliki penyakit-penyakit demensia ini bisa segera berobat, bisa mencari pertolongan sehingga bisa disembuhkan. Karena ini menjadi beban, ya beban yang cukup berat bagi kita di dalam penanganannya sehari-hari, dan juga akan menghabiskan banyak biaya sebenarnya yang sebenarnya itu bisa kita tangani dengan baik. Demikian dari saya, semoga sukses acara hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter. Seperti telah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa hari ini itu memang khusus sekali karena kita memperingati Hari Alzheimer sedunia. Jadi mungkin bagi para sahabat warga maupun pengunjung poli yang ada di sini nanti tidak rutin mendengar apakah sebenarnya demensia atau Alzheimer itu apa. Jadi memang bahasa sehari-harinya itu adalah kepikunan. Nah, kemudian bagaimana kepikunan pada orang tua? Apakah itu sebenarnya normal? Karena biasanya memang kalau sudah tua itu sering lupa, sering mudah tidak ingat apapun gitu, bahkan hal-hal kecil. Nah, sebenarnya itu normal tidak sih? Atau itu sebenarnya berbahaya? Dan ada tidak obatnya untuk menyembuhkan itu? Dan bagaimana peran kita sebagai keluarga, misalnya ada keluarganya yang pikun, gimana nih kita sebagai orang tua bisa nggak ya kita membantu anggota keluarga kita tersebut? Baik, tanpa berlama-lama, tentunya hari ini saya tidak sendiri, tapi akan ada narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Ervina Artarijayanti, Huta Barat spesialis neurologi, sudah siap untuk membagikan beberapa informasi terkait demensia dan Alzheimer itu sendiri. Mari kita langsung panggilkan saja Dr. Ervina. Mari silakan masuk.
tangan lah ya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Ini social distancing nggak boleh salah. Kita enaknya ini berdiri apa duduk anak dokter? Duduk saja dokter. Mari sekarang duduk. Saya menunggu dokter. Baik dokter, kabarnya hari ini? Baik dokter Deva, bagaimana teman-teman wardi semua di rumah? Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya di masa pandemi. Amin. Jadi gini dokter, hari ini kan seperti tema yang diangkat ya, kita sedang memperingati World Alzheimer Day atau Hari Alzheimer Sedunia. Temanya sebenarnya dibahas itu tentang, mari kita berbicara tentang demensia, tapi mungkin banyak orang di luaran yang tidak awam dengan istilah Alzheimer dan demensia. Mungkin dari dokter Ervina sendiri dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya maksud Alzheimer itu apa sih dokter? Ya, jadi penyakit Alzheimer ini kalau orang lain taunya demensia. Nah, kadang orang tuh bilang, oh demensia ini pasti Alzheimer. Tetapi memang karena hari ini kita memperingatinya Hari Demensia Alzheimer, jadi yang kita bahas sekarang demensia Alzheimer. Jadi Alzheimer itu merupakan suatu penyakit otak di mana dia gejalanya salah satunya itu adalah mudah lupa dong. Tetapi ini bukan mudah lupa yang biasa seperti orang-orang tua pada umumnya. Biasanya mudah lupanya ini sangat mengganggu sekali sampai dia itu aktivitas sehari-hari aja dia sulit. Jadi gampangannya disertai dengan mudah lupa, bisa juga ada gangguan berpikirnya lama, tidak bisa mengerjakan yang seharusnya dulu dia bisa, sampai terjadi perubahan kepribadian. Begitu dokter. Kemudian dokter, kalau tadi berarti Alzheimer itu seringnya pada orang tua ya dok? Kira-kira usia berapa itu dok? Orang mulai terkena yang namanya Alzheimer? Iya. Jadi memang kalau dari segi usia, kalau demensia ini kan paling banyak pada orang tua geriatri, lebih dari 65 tahun. Jadi dok, memang ternyata dari penelitian semakin tua tingkat usianya, kemungkinan besar dia terjadinya Alzheimer semakin tinggi. Jadi misalkan kalau orang 65 tahun sampai 85 tahun, paling sering kan paling mentok 85 tahun dok kalau penelitian. Jadi ada 65, 75 tahun, 75 sampai 85 tahun dan lebih dari 85 tahun. Semakin dia usianya semakin tua, dia kemungkinan resiko terjadinya Alzheimer itu semakin tinggi. Bahkan kalau misalkan 75 tahun dia 13% kemungkinannya dia kena Alzheimer, mungkin kalau dia lebih tua lagi 85 tahun dia bisa 32% pasien yang terkena Alzheimer. Jadi memang faktor usia ini sangat berpengaruh sekali dokter. Berarti seringnya pada usia di atas 65 tahun ya. Betul. Tapi di usia di bawah itu, misalnya 40, 50, itu mungkin tidak dok. Oh ini udah menunjukkan gejala ke arah Alzheimer. Oh gitu. Jadi kalau usia, kalau saya bilang tadi faktor paling seringnya memang usia di atas 65 tahun. Tetapi memang orang yang usia di bawah 50 tahun pun dia bisa juga terkena Alzheimer. Nah mungkin orang-orang bertanya apakah mungkin ini keturunan dok, kok masih muda itu dia sudah kena Alzheimer. Jadi memang faktor keturunan itu juga berperan, tetapi ternyata faktor lingkungan juga berperan. Jadi kalau misalkan orang yang terkena Alzheimer, misalkan dia sudah ke dokter nih dok, ke neurologis ataupun ke geriatri, dia ternyata, ke dokter psikiatri misalkan, dia tuh di bawah 50 tahun dia sudah terkena Alzheimer, nah itu kemungkinan, itu penyebabnya karena genetik. Jadi kalau genetik itu biasanya dia usianya lebih muda, tetapi kalau misalkan pada pasien-pasien yang pada usianya memang sudah lanjut, itu faktor resikonya terjadi Alzheimer biasanya pada usia tua. Tapi kalau keturunan biasanya lebih muda. Berarti Alzheimer sendiri sebenarnya bisa menurun ya dok ya. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang sudah menderita Alzheimer, ini bisa diturunkan. Iya, tetapi bukan pasti. Misalkan, oh ayah saya atau ibu saya seorang Alzheimer, apakah nanti saya akan terjadi Alzheimer, itu belum pasti dok. Kemungkinannya besar iya. Jadi gini, kalau misalkan orang tua saya terkena Alzheimer, apakah saya pasti? Kemungkinan besar saya terkena Alzheimer iya, tetapi kalau ditambah dengan faktor lingkungan, misalkan saya menjadi seorang perokok, misalkan saya ini hipertensi, atau saya memiliki faktor vaskular seperti misalkan saya ada riwayat penyakit jantung, kolesterol saya tinggi, nah itu memungkinkan sekali saya menjadi Alzheimer. Jadi bukan 100% kalau orang tua kita Alzheimer, pasti kita anaknya jadi Alzheimer juga tidak. Baik. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bagi para pengunjung poli yang ada di sini ataupun mungkin sobat wargi dimanapun berada, boleh sekali untuk bertanya, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook ya. Jadi nanti pertanyaan bisa disampaikan, nanti akan saya tanyakan kepada Dr. Ervina selaku narasumber pada hari ini. Baik, pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Lumayan banyak nih pertanyaan. Gimana dokter? Ya. Kalau tadi kita berbicara dari segi usia, tapi kalau dari segi jenis kelamin gitu, ada tidak perbedaan
Oke, jadi kalau dari segi wanita berbanding pria, menurut penelitian memang paling banyak itu terjadi pada wanita. Tetapi memang ternyata kalau dilihat dari faktor usianya, misalkan dari kita membandingkan lansia nih sama-sama lansia, kita membandingkan pria dan wanita itu hampir sama. Tetapi secara keseluruhan paling banyak memang wanita. Tetapi jadi gini, kalau secara signifikan sih tidak dokter, jadi hampir sama kurang lebih. Berarti wanita ya dok ya? Hati-hati ya dok wanita. Jadi tidak semua wanita tua akan menjadi Alzheimer ya dok ya, asal kita tahu bagaimana cara kita mencegah. Jadi ada beberapa, saya bilang tadi faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu artinya adalah faktor yang bisa dicegah. Jadi tidak semuanya seorang wanita dia tua pasti dia Alzheimer, juga tidak. Selanjutnya tadi selain faktor lingkungan, faktor resiko apa lagi dok yang bisa memicu terjadinya Alzheimer itu sendiri? Ya. Jadi kita di sini membagi dua faktor resiko. Satu faktor resiko yang bisa kita modifikasi, satu memang yang sudah kita dapati artinya sudah tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi, misalkan kita terkena gangguan genetik nih dok. Cuma memang kan kalau di Indonesia itu jarang kita cek kelainan genetiknya, jarang kita cek. Tapi misalkan kalau kita sudah ada gangguan genetik, misalkan yang tadi menyebabkan Alzheimer jadi terkena pada saat usia dini nih, pada saat usia muda di bawah 50 tahun sudah kena Alzheimer, itu salah satunya genetik yang tidak bisa dimodifikasi. Yang kedua dari faktor usia, kita kan nggak mungkin menolak tua ya dok ya, pasti kan semakin lama kita menjadi tua. Nah, ini dia satu faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Lalu yang bisa dimodifikasi, inilah yang harus kita sebarkan bagi para penonton semua. Bagaimana cara kita supaya nggak jadi demensia dok, nggak jadi Alzheimer. Satu, kita harus olahraga yang rajin. Nah, pasti bertanya nih, olahraga yang di mana nih yang rajin nih? Jadi olahraganya sebenarnya ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing pasien. Tidak bisa disamakan antara satu dengan lain pasien. Karena kita harus tahu juga komorbid atau mungkin si pasien A sudah punya sakit jantung sehingga olahraganya ini. Kayak pasien B punya asma. Jadi kita harus sesuaikan. Yang kedua, memang kita harus pilih makanan-makanan yang sehat. Makanan yang sehat ini contohnya yang ya kurangin santan-santan, minyak-minyak, karena kita tahu tadi kalau kita hipertensi, kalau kita punya riwayat sakit vaskuler, misalkan riwayat stroke, sakit jantung, kita juga bisa terkena Alzheimer juga. Artinya faktor-faktor makanan juga penting. Yang ketiga juga kita harus menghindari yang namanya stres berlebih. Ya, yang namanya setiap stres berlebih itu menimbulkan daya tahan tubuhnya turun dan penyakit-penyakit selain Alzheimer pun bisa muncul. Jadi tadi seperti sakit jantung, hipertensi dan lain-lain. Jadi memang faktor-faktor inilah yang kita harus kita harus dibagi ke pemirsa semuanya supaya paham. Oh ternyata sebenarnya lupa itu bisa dicegah. Nah, seperti yang dokter Ivan bilang, tetapi kalau misalkan lupanya terlalu parah, artinya sudah sampai yang dia tingkatnya berat, ya itu memang kita sulit tangani. Tadi mungkin maksudnya yang bisa dimodifikasi itu bisa diubah gitu. Iya, yang bisa kita ubah. Artinya misalkan pasien ini udah mulai lupa-lupa nih, lalu gimana caranya supaya dia nggak semakin lupa? Oh misalkan dia merokok, jadi stop merokok. Oh dia biasanya tingkat kolesterolnya tinggi, oh jadi makannya harus hati-hati. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa mengubah nih supaya kita tidak jadi lupa, walaupun memang ada hal-hal seperti penurunan genetik tadi yang memang kita tidak bisa ubah sebelumnya. Gitu ya, kita tidak bisa menolak flow memang ya dok ya. Tapi bisa awet muda dong ya dok. Bisa. Baik dok, selanjutnya sebenarnya penyebab dari Alzheimer itu apa dok? Selain genetik tadi atau memang proses tua sendiri akan mengarah ke sana gitu. Jadi memang kalau kita semakin usia tua, otak kita memang mengkerut dan itu adalah hal yang normal. Tetapi kalau otak kita mengkerutnya dia tidak yang seperti seharusnya, misalkan masih usia 50 tahun mengkerutnya udah lumayan banyak. Nah ini mungkin juga bisa terjadi salah satunya karena si Alzheimer ini. Masalahnya apa sih? Karena di otak kita ini kebanyakan protein yang sebenarnya tidak kita perlukan. Jadi harusnya protein ini tidak ada, tetapi protein ini ada di otak. Akibatnya karena proteinnya ini menumpuk di otak, ketika kita mulai mengingat sesuatu susah. Karena yang namanya kalau kita ada mengingat sesuatu, misalkan diajarin sesuatu nih sama orang, otomatis kita kan ada cara upaya otak kita untuk mengingat sesuatu. Nah, tapi karena ada protein yang banyak ini jadinya nggak bisa. Yang harusnya prosesnya kita
kita bisa mengingat jadi nggak bisa mengingat karena terhalang sama si protein ini, jalannya sarafnya itu terhalang. Gitu, dokter. Jadi memang ada protein yang tidak seharusnya yang ada di otak. Jadi pada penderita dengan Alzheimer, otak itu akan mengkeret gitu ya, dok ya. Jadi karena seperti kita nih, misalkan kalau kita olahraga, misalkan binaragawan ya, kalau kita olahraga otomatis ototnya jadi gede ya, dok ya. Nah begitu juga sama orang tua. Orang tua itu semakin tadi adanya protein tadi yang mengganggu, otomatis dia menghafalnya susah, mempelajari sesuatunya susah, lama-lama ya otaknya jadi mengkeret. Sama seperti binaragawan, setiap kali dia olahraga harusnya dia otaknya menjadi besar, otak juga sama. Jadi dia otaknya mengecil. Mungkin kalau kata bahasa kerennya atrofi ya, atrofi otak. Tadi disebutkan di awal definisinya itu ada kepribadian ya, atau beban perilaku juga ya. Itu sebenarnya nanti terjadinya seringnya paling akhir, dokter. Jadi memang kalau Alzheimer itu satu mudah lupa, kedua kadang komunikasinya dia terganggu. Misal dia ini komunikasi terganggu ini, saya ini mau ngomong sesuatu tapi kok saya susah ya mencari kata-kata. Jadi dia kalau diajak komunikasi nggak lancar. Yang ketiga misalkan dia itu kesulitan melakukan sesuatu yang biasa dia lakukan. Misalkan tadinya memakai baju kan, memakai baju sendiri bisa. Kok ini memakai baju aja caranya dia nggak bisa. Dia bingung caranya memakai baju dulu. Terus yang ketiga dia juga bisa lupa nih. Misalkan kok saya lupa ya wajahnya si itu tuh. Si itu tuh saya kayak pernah tahu tapi dia tuh siapa ya. Bahkan kadang dia tidak mengenali dirinya sendiri. Dan juga kadang dia juga disorientasi, dok. Misalkan malam-malam dia ngajak kondangan misalkan. Ini kan dia nggak tahu tempat dan nggak tahu waktu. Ini tuh pagi, siang, malam dia nggak paham. Tempatnya dia juga nggak ngerti. Hari ini harusnya ngapain dia nggak ngerti. Jadi yang paling aneh itu kadang itu orang yang sudah Alzheimer sudah parah itu makanya suka ngilang, dok. Suka bepergian tapi nggak bisa pulang. Karena juga dia terganggu psikospasialnya. Jadi ketika dia udah hilang keluar rumah, dia susah kembali ke rumahnya. Dan yang terakhir baru bisa terjadi gangguan kepribadian. Jadi kalau misalnya ada mungkin lansia gitu ya yang mulai susah pakai baju ini, itu sudah harus bisa diwaspadai sebagai gejala-gejala awal mungkin Alzheimer gitu ya, dokter. Iya. Jadi tapi memang kalau gejala awalnya Alzheimer itu biasanya yang disadari kok saya misalkan ke orang tua saya jadi gampang lupa ya. Tapi gampang lupanya orang Alzheimer itu beda sama pikunnya orang tua biasa. Nah itu gimana, dok? Apa bedanya orang tua yang lupa atau dengan orang tua yang memang dia lupanya karena Alzheimer, dok? Apa bedanya? Jadi kalau Alzheimer itu benar-benar lupa, dia benar-benar tidak ngerti dan tidak akan pernah ingat lagi. Tapi kalau misalkan orang tua yang pikun, misalkan saya naruh kunci di sini gitu, dia nanti lupa. Tapi suatu saat nanti dia ingat, oh iya saya naruhnya di sini. Itu bedanya orang yang pikun yang normal. Tapi kalau orang yang lupanya Alzheimer, dia tuh tidak akan pernah ingat lagi. Jadi kadang pertanyaannya juga berulang-ulang. Jadi misalkan tadi saya sudah makan apa belum? Nanti dia tanya lagi, tadi saya sudah makan apa belum? Jadi berulang-ulang, pertanyaan yang berulang-ulang. Karena bahkan memori yang jangka pendeknya dia juga sudah rusak. Memori jangka pendek, dokter. Tapi yang jangka panjang itu kira-kira terganggu tidak pada pasiennya? Jadi nanti pada awalnya itu memorinya jangka pendek yang terganggu. Jadi kesulitan untuk mempelajari hal yang baru. Jadi misalkan tadi, misalkan diajarin nih sama anaknya, Bu nanti minum obat jam segini ya. Nanti dia udah lupa. Itu disebut memori jangka pendek. Tapi kalau memori jangka panjangnya dia bisa terganggu seiring perjalanan dengan penyakit demensianya. Jadi awalnya memang memori jangka pendek dulu yang terganggu, kemampuan bahasanya terganggu, kesulitan untuk melakukan aktivitas harian terganggu, baru bisa nanti memori jangka panjangnya juga terganggu. Jadi nanti tidak mengenali ini, si itu, padahal keluarga sendiri. Untuk Alzheimer sendiri, dokter, itu bahaya nggak, dok, sebenarnya? Jadi memang Alzheimer ini bukan suatu penyakit yang mengancam jiwa sih, tidak. Cuman ini memang penyakit yang memang nanti membebani keluarga. Artinya suatu penyakit misalkan yang sakit satu nih orang tuanya, tetapi apakah yang lainnya berdampak atau tidak, jelas berdampak. Jadi memang di sini butuh peran yang namanya caregiver. Caregiver ini seperti penjaga ya, dok ya. Misalkan yang selalu bersama dengan si pasien ini juga menjadi beban mental tersendiri. Jadi kadang kalau kita bilang yang sakit sebenarnya nggak cuma satu, yang sakit sama caregiver dan keluarganya, dok. Pasti nanti akan ada yang namanya depresi. Kenapa kok saya rasanya lelah sekali ngurusin orang tua saya?
Jadi akan terjadi gejala-gejala psikis lainnya nggak cuma pada si pasien, tapi juga caregivernya. Ini tadi ada pertanyaan ya dari Instagram live kita dari Priyanka Utami. Dokter, apakah semua pikun itu pasti demensia? Jadi setelah sudah dijawab ya, Dok. Jadi tidak semua pikun itu pasti demensia, tetapi kalau pikun yang kita nilai yang tidak normal itu bisa jadi demensia. Jadi tidak semua pikun. Kadang orang-orang tua pun ya kadang lupa, tetapi itu lupa-lupa yang masih wajar. Jadi tadi seperti yang saya bilang, kalau dia demensia itu dia benar-benar tidak ingat, tidak akan bisa mengingat kembali yang kelupanya tadi itu apa. Tapi kalau orang yang pikun masih ingat, tapi mungkin ingatnya nggak saat itu. Oh, jadi tadi saya nalarnya di sini ya. Jadi berbeda ya, Dok ya. Untuk obatnya sendiri, Dokter, Alzheimer itu bisa tidak sih diobati, Dok? Ya. Jadi kalau pengobatan yang sampai dia sembuh sempurna apabila dia sudah terdiagnosa, sampai saat ini memang obatnya itu tidak ada yang bisa menyembuhkan secara sempurna. Tetapi memang ada beberapa obat-obatan yang kita berikan itu berupa penguat kognisi, Dok. Jadi bagaimana kita mempertahankan sel-sel yang masih normal. Karena pasti kalau orang yang sudah Alzheimer itu kan kerusakannya, saya bilang otaknya mengkerut, sudah ada di beberapa tempat dan kekurangan suatu zat namanya neurotransmitter. Jadi kita hanya bisa memberikan penguat kognisi. Tetapi itu tidak hanya harus dengan pengobatan obat saja sebenarnya, tetapi yang non medikamentosa, artinya yang bukan dari obat, juga berperan penting. Ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Instagram live kita bacakan dulu dari Dodi Ida ya. Dokter, apakah Alzheimer ini sama dengan orang tua yang pikun? Terima kasih, Dokter. Pertanyaannya sama ya tadi, Dok ya, sama aja sama sebelumnya, jawabannya sama, Dokter. Sama ya, Dok ya, tadi sudah sempat dijawab ya. Selanjutnya, Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Sydney 1612. Dok, pada demensia atau Alzheimer, apakah memori masa lalu juga hilang atau hanya memori jangka pendek? Dan apakah memori itu bisa dikembalikan dengan melihat dokumentasi masa lalu? Ya. Jadi awalnya dia akan terganggu memori jangka pendek, tetapi semakin lama, semakin perjalanan progresivitas dari penyakitnya, memori jangka panjangnya dia juga tadi terganggu. Nah, sebenarnya kalau melihat dokumentasi yang masa lalu, misalkan itu sebenarnya merupakan salah satu terapinya, terapi di luar dari pengobatan, artinya terapi kognitif. Jadi kita bisa nih ngajarin orang tua kita yang Alzheimer, kita buka foto masa lalu, kita buka-buka lagi, kita ceritakan lagi, oh ini nih si A, saat itu nih kita sedang berada di sini, kita ceritakan memori yang ada di foto itu, dan itu harus berulang-ulang. Memang itu salah satu terapi bentuk terapi kognitif di luar obat yang kita sarankan juga sih, Dok. Justru itu malah bagus. Oke, Dok, saya. Jadi dengan membuka-buka dokumentasi lama itu justru disarankan ya kalau memang ada penderita dengan Alzheimer. Iya, itu jawabannya ya. Kemudian tadi kan sudah ditanyakan tentang obat ya, Dok. Kalau pemberian vitamin otak, Dok, bermanfaat tidak pada penderita dengan Alzheimer? Ya. Kalau vitamin otak mungkin orang-orang yang sering pakai itu kadang vitamin B sama folat ya, Dok ya. Jadi ternyata vitamin-vitamin itu secara penelitian itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk pemberian rutin, terkecuali memang misalkan dia terbukti demensianya karena kekurangan vitamin B12. Jadi sudah terbukti baru kita berikan. Tapi kalau secara penelitian yang yang sudah dikerjakan dan sudah dilakukan, memang tidak dianjurkan misalkan pemberian vitamin-vitamin rutin, atau mungkin ada orang yang seperti ginkgo biloba. Nah, itu biasanya boleh kita tambahkan kalau dia sudah demensianya udah mulai menengah sampai lanjut. Tapi itu tidak berarti orang yang udah lupa langsung pada makan ginkgo biloba juga tidak disarankan. Ini ada kayak Ginkgo biloba itu boleh diminum setiap hari nggak sih, Dok? Atau ada batasan waktu tertentu pemberian ginkgo biloba ini? Ya, jadi kalau dari dokter perhimpunan dokter neurologi itu memang kalau ginkgo biloba itu tidak boleh diberikan rutin. Jadi memang hanya diberikan pada pasien demensia yang istilahnya tahapannya sudah menengah hingga lanjut, Dok. Jadi itu bukan terapi rutin. Dan ada juga beberapa penelitian yang masih kontroversial antara ada manfaatnya atau tidak. Ini ada pertanyaan lagi sepertinya dari Facebook mungkin ya. Tadi sudah dari Instagram, dari Facebook ini, Dok. Apakah mengerjakan hobi atau membaca itu bisa mencegah terjadinya demensia di usia tua? Terima kasih, Dokter.
Iya, benar sekali. Ini juga bagus sekali pertanyaannya. Memang ternyata kegiatan kita biasanya kalau orang tua itu kan kegiatannya sudah terbatas ya. Mungkin temennya juga udah nggak banyak, dok. Makanya salah satunya terapi kognitif selain tadi membuka album juga membaca. Jadi membaca yang gimana sih dok yang membuat pasien itu bisa, artinya sebagai terapinya juga. Jadi membacanya itu dia membaca dulu, lalu ditutup kembali, lalu nanti diceritakan ke anak cucunya. Misalkan itu salah satu latihan kognitif. Jadi melatih memorinya. Tetapi kalau misalkan dia belum bisa sampai ke tahap itu, ya sudah, kalau dia memang membaca senang, ya justru nggak apa-apa. Makanya kan kalau kita olahraga, kalau kita membaca atau itu hobi kita, kesenangan itu membuat perasaan senang itu justru memperbaiki kondisi demensianya. Jadi memang pasiennya itu harus dibikin senang. Karena kalau pasien yang banyak yang depresi, banyak yang suka marah-marah, sudah terjadi perubahan kepribadian, itu udah lebih sulit lagi. Untuk aktivitas hobinya yang disarankan biasanya apa dokter? Mungkin tadi membaca sudah ya. Kalau misalnya main catur gitu, disarankan tidak dok untuk penderita dengan Alzheimer? Boleh, jadi intinya segala hobi, baik fisik maupun non fisik, kalau satu membuat dia nyaman, kedua membuat dia senang, ditambah lagi lebih bagus lagi kalau dia ada unsur seperti senang otak ya dok ya. Jadi kayak misalkan kalau main catur itu kan mikir ya dok. Nah, kalau main catur itu mikir, artinya itu juga membuat otak kita tuh bekerja. Nah, itu juga sebenarnya salah satu terapinya. Cuma kalau semua pasien demensia disuruh main catur dok sulit, ya, karena main catur itu kan gak gampang. Tidak semua bisa juga ya. Bisa. Kalau untuk olahraga fisik ada dok yang disarankan atau semuanya boleh lah, orang demensia boleh main apapun? Ya, seperti yang saya bilang tadi, disesuaikan dengan komorbidnya, karena ini kan pada pasiennya biasanya di atas 65 tahun. Biasanya pasien 65 tahun itu penyakitnya sudah banyak, yang nyeri pinggang, yang lututnya juga nyeri, yang punya riwayat asma, hipertensi, gagal jantung. Jadi ini memang disesuaikan dengan komorbid masing-masing dok. Jadi pasien satu dengan yang lainnya tidak bisa sama aktivitas fisiknya. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan di Instagram. Ini ada pertanyaan dari DJ Mafio. Dari Arita Strik dulu. Dok mau tanya, apakah demensia itu hal yang pasti terjadi? Dan pencegahannya bagaimana? Kalau untuk dibilang hal yang pasti terjadi itu, tidak semua orang tua yang normal itu mengalami demensia. Tetapi memang kalau dari usia 65 tahun, kalau sudah lupa-lupa nih, jadi sini pasiennya ini lupa-lupa, tapi lupa-lupanya masih dalam batas yang wajar. Nah, asal dia sudah tidak mengganggu aktivitas harian, aktivitas sehari-hari, kita sebutnya malkognitif impairment. Jadi artinya ini mulai ada gangguan, tetapi aktivitas sehari-harinya masih normal, masih bagus. Ini merupakan suatu jembatan dari orang normal hingga menjadi orang yang demensia. Jadi ternyata kalau dari penelitian, dari usia 65 tahun itu ada 15% orang yang mengalami si kelupaan yang ini, yang agak nggak normal, tapi aktivitas hariannya masih bagus, itu masih 15%. Dan ternyata setelah kita uji lagi, ternyata 2 tahun ke depan, dari hasil tadi 15% itu memang menjadi demensia. Artinya semakin kesini, karena orang tua yang hidup semakin banyak, tingkat kehidupan di Indonesia semakin banyak, jadinya otomatis lansianya semakin banyak, kemungkinan orang yang terkena demensianya semakin banyak. Tapi apakah semua orang tua pasti demensia? Jawabannya tidak. Tidak semuanya. Sebenarnya Alzheimer itu adalah bagian dari demensia, benar. Tapi kalau demensia itu tidak hanya Alzheimer ya. Benar, jadi ada bermacam-macam subnya demensia dan macam-macam. Jadi kayak demensia itu yang melingkupi banyak ya dok. Jadi pokoknya pesannya ini adalah apabila misalkan keluarga kita ada yang lupa, misalkan ada yang lupa, yang menurut keluarga itu lupanya itu tidak wajar, sebaiknya memang diperiksakan ke klinik neurologi. Atau misalkan kalau belum bisa sampai ke dokter spesialis, bisa juga di screening dari misalkan pelayanan primer tingkat 1. Nanti yang kemudian kalau di screening ternyata kemungkinan besar demensia, nanti kita bisa cek di klinik neurobehavior. Baik, lanjut lagi, ada pertanyaan lagi dokter dari DJ Mafio. Dok, apakah ada makronutrien dan mikronutrien yang bisa mencegah Alzheimer? Makanan mungkin maksudnya ya dokter ya. Dan mulai kapan sebaiknya diberikan? Jadi kalau untuk secara spesifik itu kita nggak ada.
Tapi artinya pesan yang harus disampaikan adalah orang tua itu semakin lansia itu memiliki faktor resikonya banyak, terutama vaskuler ya dok ya. Biasanya kalau lansia itu udah ada hipertensi, udah riwayat penyakit jantung, misalkan riwayat stroke, justru makanan yang dimaksud di sini adalah makanan-makanan yang mencegah terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Jadi ternyata kalau orang demensia itu kalau punya riwayat stroke, hipertensi, terus diabetes, itu ternyata bisa memperburuk si demensianya itu sendiri. Jadi makanya harus kita cegah itu adalah makanannya. Memang kalau sudah usia 50 tahun ke atas memang udah harus hati-hati dok. Merokok sudah tidak boleh. Jadi kayak ya secara umum lah. Tapi kalau misalkan yang harus misalkan minum vitamin B supaya mencegah itu tidak disarankan dan tidak dianjurkan. Vitamin B tidak disarankan ya dok? Ya, jadi kalau untuk mencegah tidak. Jadi misalkan saya takut terkena Alzheimer nih, saya minum aja deh vitamin B setiap hari, itu tidak disarankan. Terkecuali memang dia sudah tegak, misalkan demensianya karena kekurangan vitamin B. Jadi makanan atau nutrisi yang dianjurkan itu lebih untuk mencegah dari faktor-faktor komorbidnya tadi. Jadi faktor komorbidnya salah tadi stroke dok. Kalau stroke itu memang beresiko lebih besar ya untuk terjadinya Alzheimer ya dok ya. Jadi memang kan ada demensianya, demensia karena stroke itu ada dok sendiri. Cuman kadang memang ternyata ada yang mix, tipe campuran. Dan ternyata dari penelitian memang faktor vaskuler tadi pun mempengaruhi dari si demensia Alzheimer ini. Meskipun kalau kita lihat nanti kalau di foto, biasanya kan pasien nanya ini kan lupa-lupa di otaknya bermasalah dok, apa nggak di MRI? Padahal gitu kan dok. Nah jadi sebenarnya MRI itu salah satu tujuannya adalah untuk menyingkirkan kelainan lain yang di otak. Tapi seandainya memang kalau pada Alzheimer di MRI, memang hasilnya tadi pengerutan di otak, terutama pada bagian tempat mengingat. Jadi otak yang fungsi mengingat biasanya dia lebih kecil, mengerut. Jadi MRI itu fungsinya hanya untuk menyingkirkan diagnosis ya dokter. Jadi tidak harus menegakkan diagnosa semua pasien demensia harus di MRI itu bisa. Jadi kalau misalnya sering pelupa, bukan tiba-tiba langsung minta CT scan, minta MRI gitu ya dok ya. Terkecuali misalkan lupanya mendadak. Jadi misalkan tadi pagi masih bagus-bagus saja, tiba-tiba menjelang siang kok tiba-tiba langsung ngeblank, ngomong aja nggak bisa, terus tiba-tiba mencari kata-kata susah. Nah itu memang ada indikasi untuk pencitraan MRI atau CT scan. Tetapi kalau untuk demensia yang mana modelnya itu lupanya itu progresif, semakin lama tuh dia semakin memberat. Itu kalau untuk MRI tidak semua pasien harus di MRI. Jadi demensia ini sifatnya tahunan ya dok ya, kronik. Dan ini karena dia bersifat neurodegeneratif, artinya semakin lama itu memangnya semakin biasanya makin memburuk. Jadi perjalanan progresivitas penyakitnya terus aja. Ya, jadi karena sifatnya tahunan, jadi justru kalau yang mendadak munculnya kita harus hati-hati Ya. Apakah kemungkinan ada penyakit lain? Ya, yang seperti itu kita harus lakukan pemeriksaan pencitraan ya dok. Baik, kalau misalnya ada keluarga kita nih yang terkena Alzheimer, nah peran keluarga lainnya bagaimana dok? Ya jadi memang kalau di Indonesia sendiri bahkan punya komunitas namanya komunitas Alzheimer ya dok ya. Jadi itu isinya adalah pasien dan caregivernya. Jadi nggak cuma pasien doang. Justru si caregiver ini juga sangat penting sekali. Peran caregiver itu salah satunya adalah menemani pasien ini berobat, menemani pasien ini pada saat keseharian. Karena semakin lama dia mengalami Alzheimer, sudah semakin banyak gangguannya, misal berpakaian aja nggak bisa, pulang atau keluar rumah nggak bisa pulang. Itu kan berarti kan memang harus butuh kerja keras dari caregiver ya dok. Jadi memang peran serta keluarga itu sangat penting, karena kalau tidak ada caregiver, otomatis pasien dengan Alzheimer itu tidak mungkin bisa, artinya tidak bisa aktivitas sehari-hari aja udah jelas nggak mungkin bisa. Nah, Alzheimer itu pasti akan mempengaruhi kualitas hidup dari pasien itu sendiri ya dok ya. Tidak hanya pasien, tetapi juga caregivernya. Makanya saya bilang kadang yang sakitnya satu, sebenarnya caregivernya ini justru juga kita harus perhatikan. Kadang ada rasa banyak yang caregiver yang depresi juga dok. Jadi memang ada komunitas namanya komunitasnya Alzheimer ini, komunitas penyandang Alzheimer ini justru untuk menguatkan antara pasien dan juga caregivernya. Ada pertanyaan lagi dokter dari Instagram Live dari Christina Margareta dokter. Dokter, kalau sudah mengalami demensia, apa ada hal yang sebaiknya dihindari supaya tidak memperparah penyakitnya? Jadi ini kondisinya sudah terkena demensia nih dok. Ya, supaya memperbaiki misalnya pada pasien yang sudah terkena demensia Alzheimer, satu kita harus dukung untuk berobat rutin untuk
penguat kognisi tadi. Ya, yang kedua mungkin terapi di luar obat itu kan juga penting dok. Misalkan tadi terapi untuk mengingat masa lalu dan itu bisa dikerjakan oleh caregiver kita. Jadi misalkan salah satunya penguat kognisi atau mengisi teka-teki silang dengan didampingi. Itu adalah beberapa hal yang harusnya dikerjakan untuk si pasien yang dibantu oleh si caregiver. Tapi kalau misalkan tadi pertanyaannya apakah kalau sudah terkena itu tadi minum obat sama terapi non kognitifnya harus dijalankan dan jangan lupa olahraga yang disesuaikan dengan kemampuan si pasien. Lagi ya dok, ada pertanyaan lagi dokter dari Dodi_Ida. Dokter, apakah makan salmon bisa meringankan gejala pikun? Ya memang ada beberapa penelitian katanya kalau omega 3 di salmon itu memang bisa mengurangi gejala pikun. Tapi bukan berarti kalau kita pikun kita harus makan salmon tiap hari atau memakan vitamin tambahan omega 3 setiap hari, itu tidak. Jadi memang sebaiknya intinya adalah makanlah makanan yang sehat. Kalau bisa memang omega 3 itu kan bagus ya. Dia mencegah kelainan vaskular tadi selain penyakit anti Alzheimer. Yang mana kalau vaskular itu kan faktor resikonya. Jadi memang apakah harus minum vitamin omega 3 kan banyak juga dijual. Apakah harus minum omega 3 setiap hari itu tidak disarankan juga dok. Kalau dari kemungkinan kita untuk penggunaan rutin omega 3 setiap hari itu tidak disarankan. Tetapi memang ada penelitian yang memang mengatakan bahwa omega 3 ini bagus untuk mencegah. Jadi kalau saya sih makanlah sewajarnya yang sehat. Untuk pengunjung poli yang ada di sini boleh juga mengajukan beberapa pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan dan akan langsung dijawab oleh Dokter Ervina, ya dok ya. Kemudian dokter, tadi kan kita sudah berbicara Alzheimer pada orang tua ya dokter ya. Tadi padahal Alzheimer sendiri bisa terkena pada orang yang lebih muda. Untuk batasan umurnya tadi 40-an atau 30-an? Ya, jadi ada beberapa literatur yang memang pokoknya di bawah 50 tahun. Itu udah termasuk yang awal nih. Jadi memang awal memang biasanya kelainannya itu ya karena genetik tadi. Kelainannya karena genetik dari keluarga. Jadi yang Alzheimer itu bisa diturunkan namanya. Yang dimaksud dengan kelainan genetik waktu muda ini artinya bukan murni keturunan dong. Jadi kalau kita memang ada gen-gen genetik memang yang ternyata misalkan kalau si A sudah ada mutasi genetik ini pasti terkena Alzheimer itu ada. Jadi gen presenilin 1. Kalau misalkan ada gen juga misalkan kalau ternyata dicek nih genetiknya, tapi kan jarang ya dok ya. Kalau ternyata dicek nih 95% kena Alzheimer itu bisa. Jadi kalau Alzheimer waktu muda itu sudah pasti kemungkinan besar karena genetik. Tetapi kalau karena faktor usia tua bisa juga dia genetik, tetapi bukan genetik yang seperti Alzheimer yang masih muda, berbeda. Jadi bukan pasti yang langsung diturunkan seperti yang saya bilang. Kalau orang tua saya Alzheimer, apakah saya pasti Alzheimer? Ya belum tentu. Kalau saya tidak hati-hati dalam faktor risiko yang tadi saya sebutkan, saya bisa aja terkena Alzheimer seperti itu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Instagram dari Ria Widowati. Dokter mau bertanya, jadi kalau kita ada anggota keluarga yang menunjukkan keluhan seperti disebutkan sebelumnya, apa yang harus dilakukan dokter? Iya, kalau kita nih sudah tahu kemungkinan keluarga kita kok kayaknya lupanya nggak wajar, segera temui dokter saraf. Jadi nanti bisa di screening. Di screening itu bukan pasti mendiagnosa. Jadi kita lihat kemungkinannya. Kalau memang ternyata lebih ke arah demensia, nanti bisa dilanjutkan di pemeriksaan neurobehavior, klinik neurobehavior. Jadi bisa ditemui di dokter-dokter saraf setempat dulu untuk screeningnya. Jadi bagi mungkin ada anggota keluarganya yang mudah lupa atau mungkin diri sendiri sudah merasa sering lupa, disarankan bisa ke poliklinik saraf ya dok ya. Betul. Nanti tidak langsung didiagnosa sebagai demensia atau Alzheimer, tapi nanti akan dilakukan screening terlebih dahulu untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya apa yang terjadi. Begitu. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dokter dari Dokter Ervina terkait tentang Alzheimer ini sendiri? Ya, jadi memang Alzheimer ini bukan suatu penyakit yang mengancam jiwa, tetapi memang kalau ada keluarga kita yang terkena demensia Alzheimer ini bisa jadi merupakan beban sosial, baik sosial maupun ekonomi bagi keluarga yang ada di dekatnya. Jadi apabila sudah ada gejala-gejala, misalkan merasa pikun yang tidak wajar, segeralah cari pertolongan ke dokter saraf terdekat. Itu tadi pesan-pesan dari Dokter Ervina. Jadi kalau saya boleh merangkum dari diskusi hari ini ya, jadi demensia itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya memang Alzheimer itu sendiri.
Dan Alzheimer itu memang suatu gangguan fungsi otak yang memang terkait dengan usia juga dan bisa menyebabkan perubahan perilaku maupun perubahan mood ya. Dan nanti akan bisa berlanjut hingga mengganggu dari kualitas hidup si penderita itu sendiri. Dan ada terapinya untuk bisa mencegah terjadinya Alzheimer itu sendiri. Salah satu adalah dengan terapi kognitif, juga untuk melakukan hobi-hobi ya dok ya, melakukan apapun yang bisa disukai untuk membuat moodnya jadi bersemangat atau lebih happy lagi gitu, untuk bisa mengurangi gejala-gejala ke arah Alzheimer. Dan ada obat-obatan juga yang bisa diminum, tapi memang tidak disarankan kalau tanpa indikasi dari dokter. Dan dibutuhkan juga dukungan penuh dari caregiver, juga dari keluarga, karena orang dengan Alzheimer ini bisa, yaitu tadi bisa kemana-mana sampai nggak pulang ke rumah gitu karena lupa gitu. Jadi sangat dibutuhkan bantuan-bantuan dari orang terdekat. Terima kasih banyak Dokter Etina atas diskusinya hari ini, sangat memberikan pengetahuan baru bagi kita semua yang ada di sini. Nah, kami juga berterima kasih atas partisipasi dari Sobat Muardi dimanapun berada, juga dari para pengunjung poli yang ada di sini. Mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap sekitar kita, terhadap para penderita-penderita Alzheimer, sehingga dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dan jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan air dan sabun, serta tetap menjaga jarak atau social distancing. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.